Marilah kita masuk. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan simulasi seminar yang dimana saya yang akan menjadi penyaji yang pertama. Tadi juga pesan dari Bapak Haryadi, kita pembuatan video saja seperti itu, baru nanti dikirimkan ke beliau. Hari ini ada 4 orang yang tampil seperti itu. Baik, yang terhormat Bapak Haryadi, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah seminar penelitian pendidikan bahasa dan pembelajarannya. Baik, kita langsung saja. Kawan-kawan juga bisa buka PPT saya yang telah saya kirimkan di grup mata kuliah. Ya, ada nanti itu kamera sudah aktif gitu. Nah, ya saya. Pohon yang ganggu pohon. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, jadi saya lanjut ya. Kawan-kawan bisa buka PPT saya di grup mata kuliah yang dimana judulnya adalah peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah dengan metode field trip di kelas 11 SMA Pelita Raya. Latar belakang pendidikan bahasa hendaknya difokuskan pada keterampilan berbahasa yang menyangkut 4 keterampilan dasar, yaitu kemampuan berbicara, menyimak, membaca, serta menulis dan menalar. Mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa bukan berarti menjadikan siswa seorang penulis, tetapi setidak-tidaknya dengan kemampuan menulis yang baik, siswa dapat mencapai sukses dalam pendidikan. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang sangat penting karena merupakan salah satu keterampilan yang harus memiliki setiap siswa. Siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran dan perasaan yang dimiliki. Selain itu dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. Lanjutan. Pembelajaran keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia itu mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran diajarkan secara integrasi, saling berhubungan dan harus dikuasai. Keterampilan menyimak dan membaca tergolong keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan menulis tergolong keterampilan yang bersifat produktif. Silahkan izinkan masuk. Keterampilan bahasa dapat dikuasai dengan latihan berkelanjutan, terlebih keterampilan yang produktif salah satunya keterampilan menulis. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menulis siswa dalam menulis karya ilmiah dengan metode field trip di kelas 11 SMA Pelita Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, bagaimana hasil belajar keterampilan menulis siswa melalui menulis karya ilmiah dengan metode field trip di kelas 11 SMA Pelita Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang ketiga, bagaimanakah perbandingan proses dan hasil menulis karya ilmiah dengan menggunakan metode field trip kelas 11 SMA Pelita Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang C, manfaat penelitian. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang relevan dan valid sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran menulis karya ilmiah dengan metode field trip di kelas 11 SMA Pelita Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, hasil karya ilmiah dengan metode field trip di kelas 11 SMA Pelita Raya, Kabupaten Kuburaya. Harap diam sebentar. Diam dulu sebentar ya. Tolong diam. Yang D, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada penyangga. Mungkin ada yang ingin dan pasti ada yang ingin disampaikan seperti itu. Silahkan kepada penyangga Robi sebagai penyangga saya. Baiklah, saya dari penyangga Saudara Egy akan melanjutkan atau meneruskan pertanyaan dari Bapak Haryadi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Robi yang telah bertanya kepada saya.
Baik, di sini saya menggunakan teknik deskriptif komparatif, yang dimana teknik statistik deskriptif komparatif digunakan untuk data kuantitatif, yakni membandingkan data hasil siklus atau deskriptif komparatif dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes menulis karya ilmiah siswa pada setiap siklus. Jadi maksudnya kenapa saya memilih teks deskriptif komparatif, karena di dalam desain penelitian saya ini menggunakan secara langsung kita masuk ke dalam sebuah kelas. Jadi di situ kita menggunakan sebuah tes gitu. Karena kan dari penelitian saya ini mengacu kepada tes gitu. Karena field trip juga. Jadi maksud dari field trip ini kita langsung, seandainya saya guru nih, saya langsung mengajak siswa untuk terjun ke lapangan dan menciptakan sebuah karya sastra seperti itu. Dan mengapa juga saya mengambil teknik deskriptif komparatif, karena memang juga di teknik deskriptif komparatif ini adalah kita langsung memang mengajak siswa untuk langsung turun ke lapangan untuk mengerjakan barang itu. Maksudnya itu berkarya ilmiah seperti itu. Pada Robi, saya kembalikan lagi kepada Robi. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menggunakan alat pengumpulan data tersebut? Baik, terima kasih kembali kepada Robi. Jadi teknik yang digunakan tadi adalah teknik deskriptif komparatif, yang dimana saya untuk mengetahui hasil atau perkembangan daripada siswa untuk mengerjakan karya ilmiah, saya menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Jadi misalnya seperti ini. Di semester ini saya menggunakan tes juga, misalnya saya menggunakan tes untuk mengetes para siswa saya untuk mengerjakan sebuah karya ilmiah. Kemudian hasil di semester 1 ini saya simpan dulu seperti itu. Beberapa rata-ratanya, karena ini kan sebelum saya di semester 1 ini sebelum saya menggunakan metode field trip. Nah, kemudian di semester 2-nya baru saya menggunakan metode field trip dan saya melihat perbedaan nilai pada semester 1 dengan semester 2 itu seperti apa. Oleh karena itu, khususnya teknik deskriptif komparatif ini adalah mengacu kepada tes. Seperti itu. Saya kembalikan lagi pada Robi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 3, apa kegunaan alat pengumpulan data tersebut dalam penelitian Anda? Baik, kegunaan tersendiri pada hal ini adalah yang dimana kita melihat ketika kita melakukan sebuah pembelajaran tanpa adanya tes, dia tidak akan berguna seperti itu. Contohnya penelitian saya. Jika seandainya saya tidak menggunakan field trip ataupun menggunakan secara langsung turun ke lapangan atau memang langsung kita mengerjakan sebuah proyek, itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kegunaan daripada penelitian ini pada khususnya ataupun field trip ini pada khususnya, dan itu saya yakin dengan adanya metode field trip ini anak-anak atau siswa secara langsung kita ajak untuk memang benar-benar masuk ke dalam dunia proyek itu ataupun dalam dunia sastra. Jadi dengan secara langsung kita mengajak mereka bukan secara teori saja, tapi langsung praktek. Kita mengajak mereka untuk membuat sebuah karya. Dari situlah kegunaannya terbukti seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada penanya, apakah bisa diterima? Baiklah, terima kasih untuk saudara Igi yang telah memaparkan 3 jawaban dari pertanyaan yang Bapak Haryadi berikan. Untuk jawabannya dapat saya terima, saya serahkan kembali ke saudara Igi. Baik, terima kasih kepada saudara Robi sebagai penyangga saya pada hari ini. Saya rasa ya penelitian saya sudah sampai di sini saja untuk simulasi seminar pada hari ini. Hanya beberapa kata-kata saja lah yang saya dapat berikan ya. Untuk penelitian saya hari ini, keterampilan menulis adalah keterampilan yang sangat penting karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki setiap siswa. Siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, perasaan yang dimiliki. Selain itu, dengan metode field trip, ini dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis karena langsung terjun dalam proses penulisan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi itu.
berupa kita langsung memang benar-benar langsung mengajak siswa itu untuk terjun ke dalam proyek pembuatan karya sastra seperti itu. Diharapkan juga mampu menghasilkan para siswa terampil dan menguasai yang lebih baik. Diharapkan mampu menghasilkan para siswa tampil dan menguasai bahasa. Nah, dengan adanya field trip ini saya rasa tuh kalau saya yakin ya, untuk siswa itu pastinya mereka akan memahami sebuah bahasa. Mau tak mau mereka kerjakan apa yang saya suruh gitu misalnya. Karena saya menggunakan model field trip ini, saya tuh langsung suruh siswa itu memang benar-benar langsung membuat karya sastra gitu. Makanya barang ini tuh kayaknya pasti jadi gitu kan. Itu dah. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang saya salah pada hari ini, saya mohon maaf. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Ya. Ya.